Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan materi wawasan kebangsaan. Sebelum mempresentasikan materi, izinkan saya memperkenalkan anggota tim. Yang pertama, saya sendiri, Windu Skendar. Yang kedua, Awalul Fatiki. Yang ketiga, Devina Asli Angelin. Yang keempat, Muhammad Aidil. Yang kelima, Sari Pratiwi. Untuk memanfaatkan waktu yang tersedia, kami akan langsung masuk ke pemateri pertama, yaitu Bapak Awalul Fatikin. Pergerakan nasional di sini ditandai atau dilatar belakangi oleh puluhan pemuda yang berkumpul di aula Stovia. Kalau kita lihat di sini, berdasarkan beberapa pemuda yang mewakili terbentuknya suatu organisasi di sini, Budi Utomo mempunyai tujuan untuk memperbaiki keadaan masyarakat. Ya, di sini tanda kutip masyarakat. Kongres pertama ya, yang terjadi atau dilakukan di Yogyakarta. Di sini ternyata kongres pertama Budi Utomo di sini ini mendapat perhatian khusus ya dari kolonial. Sedangkan pada saat itu ya, kongres pertama di sini Cipto Mangunkusumo ya, yang merupakan kakak dari Gunawan gitu ya, dia menyampaikan suatu gagasan ya, yang ingin merubah ya, ideologi atau dasar dari organisasi Budi Utomo yang bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan ya, dipindah ke arah partai politik. Mendapat penolakan yang sangat luar biasa dari peserta kongres pada tahun 1925 ya. Di sini muncullah ya, organisasi-organisasi atau pelopor dari kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Perhimpunan Indonesia di sini ini diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan Noto dari adanya pergerakan atau perhimpunan Indonesia ya, di sini merupakan semangat nasionalisme dan lain-lainnya. Nah, pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta di sini terjadilah suatu Kongres Pemuda pertama. Kongres Pemuda II. Sebagai salah satu gerakan kebangkitan nasional, Kongres Pemuda I berlanjut ke Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1928. Kongres Pemuda I dilatar belakangi oleh pemuda-pemuda yang telah bergabung dalam Kongres Pemuda I. Kongres tersebut diikuti oleh beberapa perwakilan organisasi pemuda di Hindia Belanda, yang menjadi ketua pada saat itu adalah Muhammad Yamin dan menyampaikan resolusi Sumpah Pemuda yang kita kenal saat ini. Seiring dengan melemahnya kekuasaan Jepang oleh sekutu dan tekad kuat para pendiri bangsa, berbagai hal pun dipersiapkan untuk mewujudkan negara Republik Indonesia. Salah satunya dengan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang didirikan pada tanggal 29 April 1945 dan beranggotakan tokoh-tokoh bangsa dan perwakilan Jepang. Secara umum, tugas-tugas BPUPKI yang paling penting adalah membentuk dan menyusun dasar-dasar Indonesia Merdeka, membuat peraturan berupa undang-undang, membuat reses selama sebulan, dan membuat panitia kecil untuk menerima saran atau konsepsi dasar. Sidang pertama dilaksanakan pada 10-16 Juli 1945, dan sidang kedua dilaksanakan pada 1 Juni 1945. BPUPKI akhirnya resmi dibubarkan pada tanggal 6 Agustus 1945 karena tugasnya dalam menyusun dasar negara dan undang-undang dasar telah selesai. 7 Agustus 1945, pada hari yang sama pembubaran BPUPKI, langsung dibentuk badan baru bernama PPKI. Tujuan dibentuknya PPKI adalah untuk mempercepat semua upaya persiapan terakhir bagi pembentukan sebuah pemerintahan Indonesia merdeka. Seiring dengan runtuhnya pemerintahan dan militer Jepang dengan dibomnya kota Hiroshima dan Nagasaki, PPKI memanfaatkan momentum tersebut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. 4 konsensus dasar. 4 konsensus dasar itu terdiri dari: yang pertama Pancasila, kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang ketiga Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang keempat Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara adalah Sang Merah Putih. Kemudian bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila, yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda. Dan yang terakhir, lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya,
yang digubah oleh Wage Rudolf Supratman. Wawasan kebangsaan merupakan salah satu langkah konkret untuk menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan yang lainnya. Wawasan kebangsaan tidak luput dari bela negara. Ada 5 nilai dasar bela negara: cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Nilai-nilai ini akan menjadi implementasi untuk ASN sebagai berikut: setia kepada Undang-Undang Dasar, memegang teguh Pancasila, profesional dalam menjalankan tugas, tidak menciptakan lingkungan kerja yang diskriminatif, dan memberikan pelayanan kepada publik secara jujur, cepat, tanggap, dan akurat. Sehingga diharapkan fungsi ASN bisa tercapai seperti sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat, dan pemersatu bangsa. Sekian dari kelompok 1, terima kasih. Demikianlah hasil pemaparan materi dari kelompok kami. Kalau ada salah kata kami mohon maaf. Semoga materi yang kami sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.